Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengunjungi kelompok Tani Maju 2 pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Avicenna M. Saniputra menemui kelompok Tani Maju 2 di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Ini kerajanya kapan, Pak? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi ya. Kalau yang itu? Kalau yang itu kemarin, Pak. Kemarin ya. Usia. Ini udah berapa hari, Pak? Udah kemarin ya? Kemarin sudah kembali sekarang. Ya, Weta. Ini VB-nya Ya. Kasturi. Kasturi ya? Boleh. Selamat pagi. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, kami berada di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bersama Pak Kusnoto dari kelompok Tani Maju 2. Pak Kus, ini varietas apa, Pak Kus? Ini varietas kasturi, Pak. Oke. Ini kemitraannya dari mana kemarin begitu? Nah, ini kemitraan saya sebenarnya tidak bermitra sama. Oh, nggih. Ya, kalau Mandiri. istilahnya mandiri, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah, berarti petani kita sudah bisa mandiri dalam hal benih. Jadi kemitraannya prioritas kedua gitu, Pak Gus ya? Ya, betul. Ya. Ini sudah panen mulai kapan? Ini sudah 5 kali, berarti kurang lebih sekitar 1 bulan ya? 1 bulan lah. Ya. 1 bulan. Berarti masih akan 3 kali petik lagi Ini perkiraan. sekitar Berapa dua daunnya? kali- 2 kali lagi ya? Iya. Ini paling daunnya kan sudah tua. Sudah ada makas. Ini luasnya berapa yang kita panen? Oh, di wilayah kami, di desa kami, di Desa Gunung Ronggo ada sekitaran 15. Saya punya Pak Gus sendiri, Tidak saya sendiri, saya tanam 2,5 hektar. Sudah dapat berapa ton basah? juga ya. Oke, 5 kali panen berapa ton basah dapatnya? Untuk petani-petani yang lain ya bukan bicara punya saya, Pak ya. Oke. Ini ada kemarin yang sudah finish, Pak. Ini cuma luasan 1.500. 1.500 dapat Itu tonasenya dapat 3 ton, Pak. 3 ton. Ya. Dan dapat uang 10 juta. Berarti itu ekuivalen berapa itu betul? 13 ton berarti 1 hektar. 13 ton ya? 1 hektar 3 kali itu 1.500 kan luasannya itu ya. Dia kalau 1 hektar bila dibilang 18 ton. ini bagus dan maksimal itu. Mudah-mudahan nanti punya Pak Kus juga bisa 18 ton ini Pak ya, per hektar ya. Basah itu Pak ya? Basah. Iya. Tapi kalau secara rata-rata kurang lebih 1,2 ton Bu ya untuk kering ya. Kering. Berarti 12 ton basah rata-rata satu kabupaten Malang.
Totalnya sekitar 600 hektar kurang lebih ya kita tanam. Kalau 1,2 ya kurang lebih sekitar ya antaranya 700-800 ton lah tapi produksi dalam bentuk kering, basah, ya kering ya, basah itu ya, basah kalau 18 kali yang bagus. Kalau kering sekitaran 1 hektar kurang 1,2 kan. Nah, di sini 1,5 sampai 4 ton kering. Berarti kalau rata-rata Kabupaten Malang 1,2 ton kering per hektar. Kalau 600 hektar berarti totalnya kurang lebih 800 ton nanti tembakau kering pajangan. Oke. Itu teman-teman. Lanjut. Kita masuk di Pak, penerimaan sama pemeraman. Jauh nih. Gus, kelompok tani maju ini berapa anggotanya Pak? 70 orang ya. Untuk lahan bako kita berapa? Untuk lahan Totalnya? tembakau tahun ini kita tanam 15 hektar. 15 hektar satu kelompok ya? Satu kelompok Pak. Satu kelompok. Ini di desa kami cuma saya saja Pak. Saya, Untuk oke. tembakau. Oh, jadi sementara yang nanam tembakau berapa orang? Yang tanam tembakau 18 orang. 18. Tadi total 70, yang nanam tembakau 18 orang. Dengan luas 15 hektar. 15 hektar. Nah, satu hari sekarang ini yang bekerja di sini berapa orang? Nah, Di untuk tempat yang perajangan? perajangan udah 9 sudah tenaga kerja. Termasuk yang jemur-jemur juga. Ya, yang lain yang packing itu 4 orang. 4 orang, oh. Bagian kerja malam Pak. Oh, lain lagi ya, Lain lain lagi, lagi. Wah, ini banyak juga ternyata membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya budidaya di lahan, ternyata proses produksi pasca panen juga menyerapkan tenaga kerja cukup banyak. Ini Virginia. Ini kasturi. Oh, kasturi. Ternyata di sini kasturi. Kasturi semua Gitu. Pak. Satu kali proses mulai panen ya, kemudian sampai rajang, sampai selesai jemur, siap packing itu berapa hari Pak? Kalau musimnya mendukung Pak. Ya, itu seperti sekarang. 2 hari Sudah siap kering. kering, sudah siap di packing. Jadi mulai panen, rajang, dijemur 2 hari, Nah, total kalau dihitung mulai panen Ya. ya 4 hari Pak. 4 hari. Kalau peramanya Jemurnya 2 2 hari. Ya. Jadi 2 hari diperam, 2 hari dijemur. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nanti ini panennya bagus, bisa 18 ton basah, 1,8 ton kering rajangan. Oke. Bagus. Ini panenan kapan ini Pak? Ini panenan 2 hari kemarin Pak. Sudah diperam 2 hari. Ini istimewa ya kualitasnya teman-teman. Jadi tembakau itu rendemen kadar kandungan nikotinnya itu bagus apabila sudah menunjukkan bintik-bintik atau berontak-berontak seperti itu. Berarti proses budidayanya sudah berjalan dengan baik. Ini nanti pasti kualitasnya akan istimewa nih karena sudah menunjukkan saat panen seperti ini. Pak, toh. Proses perajangan tembakau. Geser sana ya. Prosesnya apa Pak? Coba. Ini proses perajangan untuk siap untuk dijemur. Jadi setelah ini di para-para ini digunakan untuk penjemuran. Dalam waktu 2 hari sudah siap untuk di packing. Ini baru dijemur hari ini atau sudah kemarin? Ini baru di Pagi ini ya? Pak. Pagi ini.
Apa? Oh iya. Penjelasan ini ya. Oh nggih. Pak Kades, Pak Asmuri, Kades Gunung Ronggo. Ini alhamdulillah cuaca bagus tahun ini Pak. Sehingga petani kita tampaknya semeringah nih Pak. Di Gunung Ronggo kan 15 hektar kurang lebih. Ke depan bagaimana Pak? Keinginan dari pemerintah desa menginginkan untuk jalan usaha tanpa diteruskan untuk rabat beton supaya lancar Pak untuk apanya Pak? Ya. Kok dirabat itu kenapa? Kok minta kan dirabat? minta dirabat karena untuk apa ya? Mengerjakan panen. Karena dengan usaha baku ini supaya nanti petani-petani baku supaya lancar Pak untuk ke depan panen lebih baik lagi. Kita doakan Pak G, Ya, biar bisa realisasi nanti ya. ke depan petani tembakau di Kabupaten Malang semakin berminat, semakin maju karena mendapatkan hasil yang berlimpah. Ya. Jadi perkembangan tembakau di Kabupaten Malang ini cukup menggembirakan. Sekarang dari 33 kecamatan ini semua sudah ada Bu. Yang sudah menanam budidaya berapa? Sudah semua Pak. Semua sudah budidaya. Yang demplot Yang demplot 8. 8. Berarti ya. Jadi semua sudah memulai tertarik untuk menanam tembakau. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa semakin luas lagi sehingga produksi tembakau semakin bertambah dan petani tembakau juga semakin sejahtera. Terima kasih. Nama siapa Pak? Ini kayak Pak Lurah nggih. Pak Agus ini store petani yang menanam tembakau. Yang menanam tembakau. Lahannya berapa Pak Agus? 0,15. Berarti 1.500 meter persegi. Ini storannya ke berapa? Pertama. Berapa kuintal hari ini? Berapa kilo? Sekitar 1 kuintal. 1 kuintal. Berarti nanti ada sekitar 7 kuintal ya paling nggak storannya. Kalau 7 kali. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan lancar Pak nggih. Produknya bagus, nanti produksinya bagus, pendapatannya bertambah. Oke, monggo. Lanjut. Masuk Pak. Ayo, sampeyan bawa. Ya, Pak. Pak Juri, ini tembakau punya Bapak? Nggih, Ini storan hari ini berapa kuintal Pak? Berapa kilo? 1 1 kuintal lebih. pundutan ini udah seperti 1 pundutan. Jadi untuk Perkiraan, Pak? panenan kemarin Pak Juri ini sudah dapat untuk panenan ketiga. Nah, 1 ton 2 kintal kemarin ya. Itu petian keempat Pak Juri ya. Satu ton 2 kintal. Totalnya petian keempat. 1 kali petian. 1 kali petian 1 ya. kali petian. Luasnya berapa berarti Pak? Eh, Pak Juri. sekitaran 250.000 meter. 2.500. Oh, berarti seperempat hektar. Iya. Mungkin lancar Pak nggih. Amin. Produksinya bagus. Kata rezeki ini. Amin. Iya, amin. Monggo. Ini Pak, coba. Ayo Pak, coba. Pak Juri lagi. Memang proses limbah ya Pak. Soalnya jempol Pak. Saat ini kita sedang menimbang hasil panen dari Pak Agus kiriman hari ini. Berapa kilo ini Pak Agus? 88. Ya. 88-an. Per kilo berapa Pak? 3,5. 3,5. Dapat berapa uangnya? Coba dikalikin. 88 kali 3.500. 308. Salaman Pak. Itu bukti barokah Pak nggih. Alhamdulillah. Tembakau yang sudah kering sempurna melalui proses pengeringan dijemur ini sudah siap untuk didinginkan sebelum dimasuk ke dalam pengepakan. Yang selanjutnya akan dikirim kepada pabrik rokok ataupun tahap selanjutnya. Ini bagus sekali hasilnya. Insya Allah nanti ini masuk KW Super ini Pak ya. Kalau dengan jadi tembakau produk kerajinan khususnya kasturi ini kalau melihat tampilan fisik seperti ini, insya Allah bisa masuk ke dalam kualitas super nanti setelah jadi.
warnanya urin kecoklatan, menunjukkan bahwa ini kekeringannya sudah sempurna dan berkualitas yang bagus. Terus masuk Nah, dari situ anunya, dari sana ya. dari sini Pak. Ini tidak pakai karung Pak ya? Nanti di atasnya Pak. Oh, Ini penutupin bang kok. Yo ini. supaya lebih efisien pengirimannya. Jadinya biar lebih banyak. Satu gebal ini 40 sampai 50 kilo. Bagus. Ini sudah dari pengepakan dibungkus dengan menggunakan karung goni. Gitu. Kurang beratnya berapa? Ini sekitaran 40 kilo per karung. Nanti biasanya pengiriman tuh sekali kirim berapa kilo? Berapa ton? 3 ton. Berarti sekitar 9 juta. sekarang 8 sampai 9. Uangnya ya tergantung. Oke Pak. Kuswanto, Ketua Kelompok Tani Maju 2 Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, dan bersama saya juga Pak Asmuri, Kepala Desa Gunung Ronggo. Pak Kus, budidaya sudah, alhamdulillah sudah hampir selesai, bagus ya. Kemudian penjemuran sudah, hasilnya juga istimewa. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kualitas super. Nah ini kira-kira nanti dikirim kemana Pak? Nah, untuk pengiriman kami ke gudang pengumpul Pak, ada di 3 tempat Pak. Yang kirim ada di Bondowoso, juga di Jember, juga di Lumajang. Jauh-jauh ya, Bondowoso, Jember sama Lumajang, ternyata dari luar semua. Padahal kita ini Malang Raya ini banyak pabrik rokok. Apakah sudah ada komunikasi, ada mensuplai pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang? Nah, mungkin gini Pak, yang menurut saya kan kalau pabrik rokok di sini untuk tembakau mintanya untuk yang siap pakai Pak ya. Ini kan tembakau baru Pak, mungkin masih di tahap sekitar 1 tahun, 2 tahun, ya, mungkin larinya nanti juga ke Malang Pak, siap pakai. Lah ini satu kali kirim berapa Pak Gus? Ya, saya selama ini 1 kali kirim setiap minggu sekali ada sekitaran 3 ton kering Pak. 3 ton rajangan tembakau kering. Harga sekarang 45.000 kurang lebih ya. Ya, betul. Kalau dikalikan itu teman-teman kurang lebih Pak Lurah, sekali kirim 3 ton itu uangnya 135 juta. Iya, Pak. iya. Nah, ini kan luar biasa prospek ekonomi ya untuk kesejahteraan petani. Nah Pak Lurah kira-kira bagaimana Pak terhadap budidaya tembakau yang ada di Desa Gunung Ronggo ini? Saya ingin sekali untuk petani tembakau untuk dikembangkan lagi Pak, supaya apa nantinya petani-petani ini juga buruh tani semuanya lancar, perekonomian juga lancar dengan hasil penanaman tembakau. Saya salut sekali, antusias sekali sama ya, petani Mau tembakau. dikembangkan nggak ke depan Pak? Ya, saya maunya saya dikembangkan supaya Pak nantinya ke depan untuk petani tembakau akan lebih banyak lagi, gitu loh. Supaya kesejahteraan masyarakat itu segera terwujud gitu Pak. Itu Pak Lurah nggih? Ya, ya. Nah, itu teman-teman melihat potensi tembakau ini sangat bagus sehingga nanti daya tarik petani bisa bertambah. Ya, semakin banyak yang ingin menanam tembakau. Mungkin ini salah satu solusi ya untuk mengembangkan sektor sektor pertanian, subsektor hortikultura, perkebunan, ya, perkebunan khususnya komoditas tembakau. Selamat pada petani tembakau khususnya Pak Gus bersama kelompok Tani Maju 2 Desa Gunung Ronggo Kecamatan Tajinan. Pak Lurah mohon didukung. Ya, Pak, siap. Siap. Untuk infrastruktur dan bantuan-bantuan akan kita pasca panen, kemudian untuk saprodinya akan kita dorong terus supaya bisa berlanjut. Total lahan tembakau di Kabupaten Malang sampai saat ini kurang lebih sekitar 600 hektar. Sehingga produk tembakau kering rajang kurang lebih 800 hektar. 800 ton. Ya, hasilnya produksinya seperti itu. Per musim Pak ya? 1 tahun ya per musim. Karena kita baru bisa satu musim untuk selama setahun. Terluas di mana?
wilayah kecamatan mana? Donomulyo dan Tajinan ini termasuk paling luas. Pertama di Donomulyo, yang kedua di Tajinan. Gitu. Untuk varietasnya apa Pak? Untuk yang di Kabupaten Malang? Kebanyakan Kasturi dan Virginia ya, itu yang banyak karena terkait varietas ini kita juga menyesuaikan permintaan dari para mitra. Apa yang diminta itu yang ditanam oleh para petani, sehingga nanti ada kejelasan setelah panen ini off-taker-nya atau mitranya itu akan mengambil hasil produk daripada petani. Yang menarik tadi ada bahwa pabrik rokok di Malang justru tidak menggunakan tembakau langsung dari. Nah, inilah ini gimana, tantangan Pak? kita semua. Saya harapkan semua stakeholder termasuk teman-teman media juga bisa menyuarakan itu. Malang Raya memiliki banyak sekali pabrik rokok baik menengah atau ke atas ya, atau juga yang menengah ke bawah. Tentunya ini membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup banyak. Sampai saat ini, setahu saya, mitra-mitra kami ini masih dari luar kota semua. Ada dari Jember, Tulungagung ya, kemudian dari mana Pak? Banyuwangi, Bondowoso. Nah, ke depan kita harapkan nanti muncul tembakau Tajinan menjadi tuan rumah di Malang Raya ini nanti untuk mensuplai kebutuhan pabrik rokok yang ada di Malang Raya. Upayanya kira-kira Pak, kenapa kok tidak bisa masuk langsung dari Malang? Malang ini kan baru, kita baru tahun keempat ya. Ini mulai 2009 Pak. Lah ya, ini kan baru sebenarnya. Tadinya kan sedikit-sedikit, sehingga hasil produk tuh belum begitu banyak. Karena sekarang sudah cukup besar, kurang lebih nanti bisa 800 ton ya tembakau per tahun. Kita harapkan ke depan kita bisa berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha pabrik rokok di Malang Raya ini yang seharusnya hari ini kami undang. Mudah-mudahan selain nanti akan hadir. Bagaimana kita menawarkan bahwa potensi tembakau yang ada di Kabupaten Malang ini sebanyak ini dengan kualitas yang tidak kalah dari tembakau-tembakau yang di luar. Sumber Pucung punya Kasturi yang sangat mahal dulu terkenal. Kita harapkan itu bisa tumbuh lagi, bisa muncul lagi Kasturi asli Sumber Pucung, atau nanti Kasturi asli Tajinan. Nah, tentunya pasar nanti yang akan menseleksi bahwa bagus tidaknya kualitas tembakau yang ada di Kabupaten Malang ini. Upaya dinas sendiri untuk meningkatkan SDM petaninya maupun produksi mutu dari produksi itu sendiri, apa yang dilakukan dinas? Jadi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Malang, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui bidang perkebunan akan mendampingi secara kontinu baik pembinaan kepada petugas kami internal sebagai penyuluh, juga kelembagaan dan teknis dari kelompok tani. Itu melalui sekolah lapang ya, kemudian ada pembekalan teknis yang selalu kita lakukan setiap tahun sebagai pendampingan. Di samping itu juga kebutuhan saprodinya akan didukung melalui APBD, kebutuhan pupuknya akan didukung juga, kemudian juga peralatan-peralatan sarana-prasaranya akan didukung. Untuk prasarana jalan JUT yang disampaikan Pak Lurah tadi, itu insya Allah akan kita usulkan secara berkelanjutan. Pak, terkait sosialisasi gembur rokok ilegal itu dari Dinas Pertanian itu sudah sejauh mana? Sudah rokok ilegal bukan bukan kami, ya. Ya. Saya tidak komen, saya cuma terkait dengan komoditas. Kalau untuk prediksi prospek tembakau di Malang kedepannya bagaimana Pak? Kalau misal dukungannya tuh penuh seperti itu. Tahun lalu itu baru 19 kecamatan yang bergabung menanam tembakau ya. Sekarang sudah hampir 33. Yang 22-nya sudah langsung bermitra menanam tembakau, yang 8-nya kami masih demplot Bu ya, uji coba. Nah, nanti dengan hasil uji coba dan kerjasama yang sudah berjalan ini, petani akan melihat secara sendirinya potensi ekonomi itu seperti apa sih seandainya tembakau ini komoditas tembakau dibanding dengan potensi yang lainnya. Saya rasa petani tebu juga udah banyak mulai melirik Pak G. Ya, betul, Pak. Sudah banyak yang berminat sekarang ingin menanam tembakau. Tahun lalu masih 22, sekarang udah 33. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa meningkat lagi. Pak, berarti untuk daerah di Kabupaten Malang yang paling cocok untuk tanaman tembakau di kawasan mana Pak? Di wilayah mana Pak? Itulah Malang Pak. Malang ini memiliki semuanya. Semua yang tumbuh di Malang ini sangat bagus. Di sini Tajinan ini tidak hanya tembakau, bentulnya istimewa, terkenal sampai di mana-mana Bu ya. Jadi kita punya komoditas alpukat pameling, kita punya pisang mulyo, ya, kemudian kita punya bawang merah batu hijau yang ada di Pujon. Semuanya menjadi unggulan-unggulan secara nasional. Kita punya kentang
Bromo. Ini juga menjadi kentang pilihan yang harganya lebih mahal daripada kentang-kentang daerah lainnya. Kalau tembakau di Kabupaten Malang, insya Allah semuanya cocok. Tinggal kita memilih varietas, mana tembakau dataran rendah, mana tembakau dataran menengah, mana dataran tinggi. Lah itu adalah mitra nanti yang akan merequest varietas apa yang dibutuhkan, petani akan mengikuti. Betul Pak, betul, ya? Betul. Gitu. Supaya ada jaminan. Pasca panennya nanti mereka pasti bisa membeli, para off-taker ini bisa mengambil hasil produk daripada petani. Selama ini yang sudah bermitra dengan petani tembakau atau untuk mengambil usaha tembakau itu ada berapa pengusaha? Ada Kasturi dari Distrik 88. Distrik 88, Kasturi, Sadana, Sanjaya. Distrik 88. ITC ya. ITC itu dari mana itu? ITC ya dari Bondowoso. Maaf, Distrik 88 Kasturi. ITC 88 itu yang ngambil varietas Kasturi. Ya. ITC juga Kasturi. Sama Sanjaya. Sadana. Ya, Sadana ya. Nah, kita belum bisa melacak itu mereka rekanannya perusahaan rokok mana kan begitu ya. Mereka baru mengambil karena ini tembakau ini kan masih tembakau mentah ini, sudah kering aja, perlu diolah lagi sehingga siap untuk dilinting jadi rokok, itu perlu proses lagi. Kami akan coba nanti ngobrol dengan teman-teman potan atau gak potan nanti supaya ada yang bisa hadir di situ, tidak hanya menjual tembakau mentah, tapi sudah ada yang proses siap dilinting. Pak, untuk target 2025 kira-kira penambahan 800 hektarnya. Kita coba tahun depan meningkat sekitar ya 10% lah ya, jadi 800 hektar nanti tahun depan. Tahun ini kan baru 600. Saat ini produktivitas rata-rata per hektar baru sekitar 1,2. Padahal potensinya bisa 1,8. Nanti kita akan dorong itu. Ya. Kalau khusus di sini sudah 1,4 kurang lebih per hektar. Ya 1,8 Pak ya. Kalau untuk Tajinan sudah 1,8 Pak. Tapi untuk daerah lain masih ada yang 1,2, ada yang 1,1. Jadi rata-rata masih 1,2. Produktivitasnya? Produktivitas. Tingkat produksinya, kalau produktivitas itu kurang lebih seperti itulah. Hasilnya per hektar ya. 1,8 ton per hektar. Ya itu potensi. Tajinan, yang di Tajinan. Di sini bisa mencapai itu. Tajinan ini memang luar biasa. Yang lain 1,2. Ya rata-ratanya 1,2. Satu Kabupaten Malang ya. Kasih rajangan. Iya. Sekarang sungai rajangan kering. Kalau untuk kelompok taninya Pak ada target peningkatan kira-kira? Sekarang yang bergabung berapa semua kelompok? Di 33 kecamatan semua sudah ada ini. Oke. Sudah ada yang bergabung, kita harap nanti kalau dengan ada perluasan ini setidaknya ya nambah lagi nanti yang bergabung kan begitu. Penjaringan nanti masih di awal tahun. Kelompok yang lama pasti akan memekar dengan anggota kelompok yang baru kan gitu Pak ya. Yang minat nanti akan bergabung, dia akan. 1, 2, 3, oke. Ya. Anunya. Semangat. Ya udah jempol lo ya, semangat lo ya. Semangat. Nah. Oke, sudah. Yel, semangat pagi. Pagi, tani tangguh, Malang makmur. Sambil melihat di sini Pak Kadis, ngadep ke sini Pak Kadis. Diangkat. Diangkat. Sambil lihat depan, Pak. Sip. Oke. Sampun. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Kusnoto Prayitno, saya kelompok tani Maju 2 Desa Gunung Ronggo.
Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Ya, untuk kelompok tani muda di desa kami, Pak ya, ini tidak hanya tembakau saja, mungkin ada juga tanaman-tanamannya lain seperti pembenihan jagung. Kami kalau pembenihan jagung itu bermitra sama Syngenta. Ya, untuk tembakau yang kami tanam di wilayah kami, khususnya di desa kami, Desa Gunung Ronggo, ini varietas ada 2 varietas. Yang satu kasturi, yang satunya adalah samporis. Anggota petani kami sekitaran 70 petani. Hasilnya kami kirim di gudang tembakau, Pak. Di gudang dia ada di Bondowoso, juga di Jember, juga di Lumajang. Nah, dalam satu musim ini kan masih belum berakhir, Mas ya. Kami sudah menghasilkan tembakau kering sekitar 20 ton. Nah, untuk kendala di pertembakauan, Mas, itu yang utama adalah kendala itu untuk cuaca. Cuaca kita kalau kita cuaca tidak mendukung, itu pasti kita akan mengalami mutu yang kurang bagus, Mas. Sehingga nanti harga tembakau itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari pemerintah sendiri sudah membantu apa saja? Ya, untuk dari pemerintah, dinas pemerintah banyak bantuannya, ada mesin rajang, juga ada jalan usaha tani, juga ada dom, juga ada kultivator, juga traktor. Harapannya, Pak? Ya, untuk harapan saya di tahun depan, Pak, ya, ini saya bisa meng-cover di wilayah kami, Pak. Kalau bisa kita bisa meng-cover di Kabupaten Malang untuk mengembangkan tembakau. Nah, untuk harga sekarang ini sekisaran di rata-rata 38 sampai 40 lah kalau kita ambil rata-rata. Dom itu alat untuk sebelumnya untuk pengiriman tembakau, Mas. Ya, sementara ini saya pakai untuk pengiriman tembakau krosok, Mas. Sekarang ya. Masih sangat manfaat bagi kami. Ya, untuk kedepannya ya saya minta nanti kan di kabupaten ini ada gudang sendiri, Mas. Ya, jadi untuk di wilayah Malang bisa kirim nggak jauh-jauh, bisa kirim ke Malang sendiri, ada gudang sendiri, gudang pembelian. Ya, terkait kedatangan Pak Kadis, ya harapan kami, terus harapan petani supaya nanti ada peningkatan lagi untuk penanaman bako. Ada perluasan lagi karena apa, dengan penanaman bako ini menjadikan untuk kesejahteraan warga, juga buruh tani, karena ini merupakan satu-satunya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Karena di sini dengan adanya petani bako ini semuanya pada lancar, nggak bingung untuk bekerja untuk keluar. Ya, tuh. Kalau petani di sini satu desa ya, apa petani bako? Petani tembakau sendiri. Oh, petani bako, kemudian di sini ada 16 petani bako untuk menanam bako. Ya. Rokok ilegal. Tapi rokok ilegal di sini nggak ada. Sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Dari Bea Cukai sendiri apakah sudah ada sosialisasi? Dulunya tahun kemarin juga ada dari Bea Cukai untuk melakukan rabat beton di Jalan Usaha Tani di Persawan. Karena apa? Dengan Jalan Usaha Tani ini dibangun supaya ada peningkatan untuk operasional petani. Supaya nanti petani bako kelancaran dalam melakukan untuk usaha taninya, supaya nanti di sawah ini betul-betul petani merasakan nyaman untuk mengangkut bako. Tuh. Oke, berarti selama ini tidak ditemukannya adanya rokok ilegal ya, Pak ya? Nggak ada. Untuk Gunung Ronggo nggak ada. Saya rasa nggak ada. Untuk petani bako ini ada bantuan untuk listrik tenaga surya untuk tambahan air, karena dengan adanya di sawah ya nggak ada jauh dari termasuk kabel-kabel listrik, ini diadakan bantuan termasuk dari listrik tenaga surya
Nah, ini gunanya apa? Untuk menaikkan air dari sungai yang paling bawah. Itu penambahan air untuk petani baku. Gempur rokok ilegal. Kusnoto selaku Ketua Kelompok Tani Maju 2 mengatakan bahwa saat ini sudah memiliki 70 anggota petani tembakau dengan lahan 30 hektar dengan rata-rata panen 1,8 ton rajangan kering per hektarnya. Adapun jenis tembakau yang ditanam merupakan tembakau jenis Kasturi dan Virginia. Hasil tembakau yang sudah dirajang dikirim ke beberapa kota seperti Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Kusnoto juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang melalui anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau di wilayahnya. Sejauh ini bantuan pemerintah melalui DBHCHT melalui drum solar dryer, kultivator, traktor, jalan produksi di seputaran tanaman tembakau. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Afisana M. Sangiputra menyampaikan, saat ini di wilayah Kabupaten Malang memiliki lahan seluas 600 hektar yang berada di 33 kecamatan, dengan hasil produksi tembakau mencapai 800 ton per tahun. Mutu tembakau hasil panen dari Kabupaten Malang sangat baik dan bisa sampai di kualitas grade S Super. Kedepannya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan mengembangkan luasan tanam minimal sebesar 10% dari luasan lahan saat ini. Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan hasil panen, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan melakukan pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia. Selain itu juga memberikan bantuan sarana produksi pertanian berupa pupuk maupun bibit unggul tembakau. Pemerintah Kabupaten Malang akan membangun jalan di sekitaran perkebunan tembakau agar memudahkan petani menjalankan aktivitas, terutama mendukung transportasi pada masa panen. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil panen dan juga kuantitas hasil panen tembakau didukung oleh alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Kabupaten Malang. Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga akan membantu memperluas pemasaran dengan berkoordinasi ke pemanfaat tembakau atau pabrik rokok di Malang melalui Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau GAPEROMA. Harapannya, pengusaha rokok di Malang dapat memanfaatkan hasil lokal yang mutunya tidak kalah dengan daerah lain. Dengan hasil tembakau yang didapat dari petani lokal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Baliknya ya. Baliknya mau kak? Yo, baliknya.
Langsung aja. Jangan bisa kayak gue. Dua kan. Tunggu aja. Balik ya berdiri. Ini kasturi, Pak. Kasturi. Riwagan kasturi kan. Taufikur Rahman melaporkan. Apa sih ya? Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Sebuah transformasi dan perkembangan industri telah memberikan arti, beragam kekayaan alam, dan budaya yang terus menghadirkan inspirasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat hingga menjadi penopang utama di kota ini, Kota Malang. Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang telah berhasil membangun reputasi sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika perdagangan global, Bea Cukai Malang hadir, melayani, dan memberikan fasilitas industri di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah Malang Raya. Terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Surabaya Nomor 2 Lowokwaru, Kota Malang. Bea Cukai Malang dengan integritas, efisiensi, dan profesionalisme siap memberikan pelayanan prima. Kami berdedikasi tinggi dan bekerja keras untuk melindungi kepentingan ekonomi negara, menerapkan regulasi perdagangan, melayani dan memfasilitasi perdagangan meliputi kawasan berikat, perusahaan etil alkohol, perusahaan minuman yang mengandung etil alkohol, dan perusahaan hasil tembakau di wilayah Malang Raya. Bea Cukai Malang berkomitmen untuk memberikan beragam jenis pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan yang komprehensif di bidang cukai, serta layanan registrasi IMEI yang efisien dan terpercaya.
Dengan didasarkan pada pemahaman yang mendalam akan potensi perdagangan, Bea Cukai Malang mengusung visi dan misi, yaitu menjadi kantor modern terbaik dalam hal pengawasan dan pelayanan di bidang cukai, dan memiliki misi pelayanan terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat. Demi memberikan pelayanan yang maksimal, Bea Cukai Malang memiliki infrastruktur modern yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Fasilitas tersebut meliputi lobi, ruang konsultasi, ruang activity-based working, aula, drive-thru pita cukai, toilet umum, klinik kesehatan dan laktasi, tempat parkir, masjid, taman, Bea Cukai Malang dengan semangat integritas terus bergerak maju sebagai garda terdepan mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Dengan menjalankan beberapa fungsi utama seperti Trade Facilitator, Revenue Collector, Industrial Assistance, dan Community Protector. Tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi operasional, kami juga aktif dalam memberikan sosialisasi dan asistensi untuk masyarakat dan pelaku usaha. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai untuk keberlanjutan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayah Malang Raya agar mampu naik kelas menembus pasar internasional. Dalam rangka mendukung perkembangan era digital, Bea Cukai Malang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh berita dan informasi terbaru melalui website, media sosial, dan juga aplikasi perpesanan instan atau WhatsApp yang responsif. Melalui dedikasi yang tanpa henti dalam memberikan pelayanan dan pengawasan, dukungan masyarakat, serta sinergi dengan pemangku kepentingan, Bea Cukai Malang telah meraih prestasi gemilang. Integritas adalah nilai inti yang kami junjung tinggi. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terbaik yang profesional, bebas dari korupsi, dan mengutamakan kepuasan seluruh masyarakat Malang Raya. Bea Cukai Malang, tanggap melayani, tegas mengawasi. Bea Cukai makin baik. Stop rokok ilegal. Apa itu rokok ilegal? Rokok pita cukai palsu. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas. Rokok polos atau tanpa pita cukai. Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang
atau hubungi kami di nomor 08113 777 876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.